Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Huswa dengan NIM 211230684. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan sistem informasi manajemen. Baik, untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya memulainya dengan menjelaskan apa sih definisi dari e-bisnis itu. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa definisi dari e-bisnis. Jadi, menurut O'Brien 2003 yaitu penggunaan internet jaringan dan teknologi informasi lainnya dalam mendukung perdagangan elektronik, komunikasi dan kolaborasi perusahaan, serta proses bisnis dalam basis web baik di dalam perusahaan internet network serta pelanggan dan mitra bisnisnya. Selanjutnya, apa sih pengertian dari e-commerce? Jadi, secara umum e-commerce dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Dan terkadang orang-orang juga kebingungan untuk membedakan apa sih bedanya antara e-bisnis dan e-commerce. Jadi yang membedakan antara e-bisnis dan e-commerce itu, kalau e-bisnis berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang bersifat abstrak, misalnya kepercayaan dan pelayanan terhadap konsumen dan peraturan serta relasi datar mitra bisnis. Adapun e-commerce itu berorientasi pada transaksi perolehan uang yang melibatkan pertukaran uang dengan barang. Seperti yang kita ketahui, ada 4 evolusi yang dapat kita jadikan sebagai pegangan atau panduan bagi perusahaan yang ingin melakukan hal tersebut. Dan keempat tahapan tersebut masing-masing diberi istilah sebagai inform, automate, integrate, dan driven. Selanjutnya ada 4 poin yang juga terkait dengan model bisnis yang dianut oleh perusahaan e-commerce, yakni business to business atau B2B, business to consumer atau B2C, consumer to consumer C2C, dan consumer to business. Dan dari keempat model bisnis tersebut, B2B dan B2C merupakan hal yang paling banyak diterapkan dalam perusahaan. Baik, itulah materi mengenai SIM bisnis yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Jalvina Rizka, NIM 211230659 dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya, yang tentu saja masih berkaitan dengan materi sistem informasi manajemen dalam e-bisnis. Pada zaman yang serba modern ini, perkembangan teknologi sangatlah cepat. Dan dari seluruh aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet, sektor bisnis merupakan sektor yang paling terkena dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi serta paling cepat pertumbuhannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemajuan atau keberhasilan suatu bisnis sangat ditentukan oleh teknologi. Mobilitas manusia yang juga sangat tinggi menuntut dunia perdagangan, dalam hal ini bisnis, untuk mampu menyediakan sebuah layanan yang berupa jasa ataupun barang dengan cepat sesuai permintaan dari konsumen. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kini muncul transaksi yang menggunakan media internet untuk menghubungkan produsen dan konsumen yang dikenal dengan istilah e-bisnis alias elektronik bisnis. E-bisnis sendiri alias elektronik bisnis seperti yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer yang memungkinkan terjadinya interaksi eh, eksternal organisasi dengan para pemasok, pelanggan, investor, kreditor pemerintah, dan media massa. Juga termasuk pengguna dari teknologi sendiri untuk mendesain kembali proses internalnya. Nah, penerapan e-bisnis sendiri dalam perusahaan biasanya menggunakan bantuan software. Dimulai dari penerapannya pada fungsi per fungsi, kemudian berkembang antar fungsi yang menjadi cross-functional client or server. Nah, SIM sendiri sebagai salah satu penerapan teknologi dalam bisnis ini tentunya menjadi alternatif
bagi perusahaan dalam menyediakan layanan yang dapat dipakai sebagai dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengarahan informasi dengan baik dan tertata. Yang kesemuanya ini dilakukan oleh pihak manajemen, sehingga data yang dihasilkan tersebut akan digunakan oleh divisi atau departemen lain yang membutuhkannya untuk menjalankan tugasnya. Nah, dengan begitu, sistem informasi manajemen dalam e-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal maupun eksternal secara lebih efisien dan fleksibel, sebab dapat melakukan tugas secara bersamaan tanpa ada penundaan dalam membuat keputusan, sehingga proses pengontrolan kegiatan bisnis tersebut dapat dilakukan dengan maksimal untuk melihat dinamika yang terjadi dalam proses berbisnisnya agar memiliki daya saing yang sifatnya itu kompetitif. Dalam bisnis sendiri, dikenal istilah infrastruktur yang merupakan strategi ataupun proses yang memuat metode untuk mengelola, mengkoordinasikan, dan memfokuskan pekerjaan untuk membuat atau memproduksi sebuah barang ataupun jasa yang bernilai. Ada 7 poin infrastruktur yang digunakan dalam e-bisnis. Yang pertama ada Knowledge Management System atau KMS, yaitu salah satu jenis sistem IT yang menyimpan dan mengambil pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman kolaborasi dan penyelarasan proses. Yang kedua ada Decision Support System, disingkat DSS, yaitu membantu manajemen tingkat menengah dalam membuat keputusan semi terstruktur atau tidak terstruktur dalam aktivitas administrasi. Yang ketiga ada Enterprise Resource Planning, disingkat ERP, yaitu yang memberi dukungan sistem informasi kepada manajemen dalam pengelolaan sumber daya perusahaan yang berupa keuangan, sumber daya manusia, dan logistik. Nah, yang akan membentuk sistem informasi yang disebut back office bagi perusahaan untuk kegiatan bisnis utama. Yang keempat ada sistem Application and Product in Data Processing alias SAP, yaitu sebuah software yang mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara efisien dan fleksibel atau efektif. Dan yang kelima, ada Supply Chain Management, disingkat SCM, yaitu yang mendukung sistem informasi kepada manajemen dalam hal pengadaan barang ataupun jasa bagi perusahaan, sekaligus mengelola hubungan di antara mitra untuk menjaga tingkat kesediaan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan secara optimal. Yang keenam ada Customer Relationship Management, disingkat CRM, yaitu yang memberikan dukungan sistem informasi pada manajemen dalam hal hubungan kepada pelanggan dengan memiliki keterkaitan yang erat secara langsung dengan ERP, terutama dari sisi penjualan serta piutang. Nah, CRM ini atau Customer Relationship Management lebih berfokus pada upaya untuk memahami kebutuhan para pelanggan agar dapat diberikan layanan secara